Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Budi, kapanpun Pak Budi menonton video ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bagaimana proyek Citalen Tower akan dibangun. Oke, jadi ini adalah outline dari presentasi kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota dari tim kami. Lalu kita akan bahas tentang latar belakang dan tujuan dari tugas besar ini. Kita akan melakukan analisis. Dan terakhir, kita akan menyimpulkan dan memberikan saran terkait tugas besar ini. Nah, jadi ini adalah anggota dari kelompok kami. Ya, perkenalkan, nama saya Niko Christian Stompul, NIM 150-170-014. Perkenalkan, saya Ferus Setiawan, NIM 150-170-022. Saya Edwin, NIM 150-17034. Dan saya Hans Satnael, NIM 150-17037. Oke, kita pertama dari pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Jadi, latar belakang dari kita melakukan tugas besar ini adalah, sekarang ini masih sering terjadi keterlambatan dan penyimpangan kualitas konstruksi pada tahap pelaksanaan proyek. Sehingga penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat, dan aman akan sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan pada sebuah proyek konstruksi, sehingga target waktunya dapat tercapai dengan baik. Nah, tujuannya ada 4. Yang pertama, kita akan merekomendasikan metode konstruksi apa yang lebih efektif dan efisien dari proyek Citalen Tower ini. Lalu kita akan menganalisis pemilihan alat berat yang akan digunakan pada proyek Citalen Tower ini. Kemudian kita akan menganalisis produktivitas dari alat berat yang akan digunakan. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis biaya yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan proyek Citalen Tower ini. Oke, dalam melakukan analisis, kita akan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang gambaran umum proyek ini. Lalu kita akan membandingkan 2 metode pekerjaan yang akan digunakan. Kita akan menghitung produktivitas dari masing-masing metode, dan juga kita akan menganalisis biaya dari masing-masing metode yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah gambaran umum proyek dari Citalen Tower. Proyek Citalen Tower ini adalah sebuah gedung perkantoran modern 40 lantai yang memiliki tinggi 199 meter. Dan proyek ini berlokasi pada Jalan Dr. Satrio di Jakarta. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memegang desain-desain dari proyek Citalen Tower, dari desain struktur, arsitekturnya, MEP, interior, landscape, facade, dan quantity surveyor. Dan ini adalah 2 metode yang akan kita bandingkan. Yang pertama adalah beton cor in situ, atau kita mencetak beton di tempat, lalu ada juga yang kedua, beton pracetak atau precast. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita analisis dari setiap metode yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kita akan menyusun rencana pemakaian alatnya, lalu kita akan menghitung volume dan durasi pekerjaannya. Kemudian kita akan menghitung produktivitas, dan yang terakhir kita akan menganalisis biaya dari masing-masing metode yang akan kita analisis. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu beton cor in situ. Next. Nah, kita akan memakai alat tower crane dan concrete frame dalam metode ini. Jumlah tower crane yang digunakan adalah 2 buah, dan concrete frame yang digunakan adalah 1 buah, dengan rincian sebagai berikut. Next. Nah, produktivitas untuk tower crane itu sendiri ada di angka 269.000 kg per jam. Sedangkan angka produktivitas concrete frame itu ada di angka 54 meter kubik per jam. Nah, untuk volume pekerjaannya sendiri, volume beton ada di angka 1.161 meter kubik, baja 69,7 meter kubik, backisting di angka 81 meter kubik, sehingga total volume pekerjaan 1.393,7 meter kubik. Nah, untuk durasi pekerjaan sendiri adalah kecepatan pembesiannya 0,01 meter kubik per jam, dan kecepatan backisting 0,69 meter kubik per jam. Durasi pekerjaan untuk pembesian 1 plat 14,7 jam kerja, pemasangan backisting 1,25 jam kerja, pengecoran plat 0,45 jam kerja, pembongkaran plat 1,25 jam kerja, beton mengeras 96 jam, sehingga total durasi yang dibutuhkan 113,7 jam kerja. Untuk produktivitas pekerjaannya sendiri adalah volume dibagi durasi, dan didapatkan angka 0,18 meter kubik per jam. Untuk analisis biayanya sendiri, kita anggap total durasi yang dibutuhkan itu 7.693 jam kerja, dengan asumsi pekerjaan 1 hari 8 jam per hari,
7 hari per minggu, dan 1 bulan itu 30 hari. Sehingga durasi total proyek ini adalah 962 hari. Untuk biaya penyewaan kren ada di angka 5,5 miliar, dan biaya penyewaan concrete pump ada di 2,8 miliar, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 8,3 miliar. Nah, kita lanjut ke metode kedua, yaitu beton placetak atau precast. Nah, buat rencana pemakaian alatnya tuh, buat tower crane-nya sama kayak yang di beton challenge itu ya. Cuman dengan bedanya, di sini kita pakai truk diesel ya, buat ngangkat betonnya dari pabrik ke lokasi proyek. Next. Nah, buat hitung volume pekerjaannya itu, dengan luas bangunan 164 meter kuadrat, ini asumsi yang digunakan bisa dilihat. Setelah dihitung itu kita dapat kebutuhan siap lantai itu butuh kurang lebih 7 pelat. Next. Buat durasi pekerjaan itu ada 4 ya. Yang pertama itu durasi pengangkutan beton placetak. Setelah dihitung didapatkan waktu pengangkutannya itu kurang lebih 26,8 menit. Terus yang kedua ada durasi pengangkatan beton placetak. Setelah dihitung itu diperoleh waktu kalian buat ngangkatnya itu kurang lebih 4,55 menit. Next. Terus yang ketiga ada durasi ereksi pelat beton placetak. Setelah dihitung kurang lebih buat satu tower crane itu membutuhkan kurang lebih 8,55 menit. Karena kita menggunakan 2 tower crane, jadi durasinya hanya 4,28 menit. Dan yang terakhir ada durasi pengangkatan pelat ke satu lantai. Itu setelah dihitung diperoleh kurang lebih 6,85 menit. Jadi kita totalin semua waktu pekerjaannya diperoleh totalnya kurang lebih 63,65 menit buat satu pelat. Next. Nah, kita dapat waktu, kita dapat hitung produktivitas. Produktivitas itu dapat dihitung dengan volume dibagi waktu. Jadi diperoleh produktivitasnya kurang lebih 3,534 meter kubik per jam. Next. Nah, buat analisis biayanya, itu asumsi yang digunakan sama seperti yang di metode beton challenge itu ya. Jadi setelah dihitung dapatkan durasi totalnya kurang lebih 42 hari. Next. Nah, terus kita ngitung juga nih biaya tower crane sama biaya truk pengangkat tadi. Setelah dihitung diperoleh kurang lebih total biaya itu jadi 1 miliar rupiah. Nah, setelah itu bila kita bandingkan antara kedua metode tadi, diperoleh bahwa produktivitas untuk beton challenge itu sekitar 0,18 meter kubik per jam, sedangkan bila dibandingkan dengan beton pracetak 3,53 meter kubik per jam. Begitu juga dengan biaya, di mana biaya untuk beton challenge itu sekitar 8 miliar, sedangkan untuk beton pracetak hanya 1 miliar. Hal ini cukup signifikan melihat bahwa total durasi waktu yang diperlukan antara kedua metode berbeda jauh. Jadi untuk beton challenge itu membutuhkan sekitar 7.693 jam, sedangkan di beton pracetak hanya 329 jam kerja. Hal ini tentu dapat berpengaruh kepada biaya maupun juga produktivitas. Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan ini, dipilihlah beton pracetak. Maka dapat disimpulkan, metode yang lebih efektif untuk proyek Citalen Tower ini adalah beton pracetak. Kemudian alat berat yang digunakan untuk metode beton challenge itu ada tower crane dan concrete pump. Sedangkan di beton pracetak ada tower crane dan truk cold diesel. Untuk produktivitas sendiri, beton challenge itu produktivitasnya 0,18 meter kubik per jam, di mana durasi pekerjaan itu sekitar 805 hari. Yang bila dibandingkan dengan beton pracetak yang 3,534 meter kubik per jam, yang hanya membutuhkan waktu 42 hari. Sehingga biaya yang diperlukan untuk beton challenge itu sekitar 8 miliar, dan beton pracetak sekitar 1 miliar. Berikut adalah video mengenai metode beton challenge itu. Di mana di sini dapat dilihat bahwa dalam metode ini perlu disiapkan dulu bekisting sebagai tempat untuk pengecoran, di mana setelah bekisting jadi akan dilakukan pengecoran menggunakan concrete pump seperti dapat dilihat dalam video berikut. Kemudian setelah semuanya telah dicor, maka ditunggu hingga beton mengeras. Setelah beton mengeras, maka bekisting dapat dilepas. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat metode beton pracetak, di mana di sini beton
yang telah diasumsikan telah jadi atau telah selesai melalui fabrikasi yang kemudian diangkut ke lokasi proyek, di mana lokasi proyek tinggal membuat penyangganya atau kolom-kolomnya untuk menaruh si beton tadi. Sehingga dapat dilihat bahwa perbedaan waktu yang signifikan tadi dapat terjadi karena pada metode beton pracetak kita hanya tinggal memasang si betonnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.